Halo warga Desa Sukawedi, kembali di episode spesial China Modern Mystery Story Series yang belum akan selesai juga karena kita masih punya banyak stok film-film keren juga. Salah satunya di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Medical Examiner Dr. Qin. Ini adalah sebuah serial TV di China yang diadaptasi dari sebuah novel populer karya Qin Ming. Nah, serial ini terkenal banget di sana karena merupakan sebuah cerita misteri yang seru dan juga mengangkat sebuah tema forensik gitu ya. Nah, cerita ini berfokus kepada Qin Ming. Dia ini adalah dokter forensik, ahli forensik ya. Dia keren banget yang selalu didampingi sama namanya detektif Lin Tao. Nah, ini adalah asisten forensiknya yang membantu memecahkan berbagai macam case seputar kejahatan, kriminal, dan pembunuhan yang kompleks. Dan cerita ini tentu saja menjadi sebuah kombinasi yang menarik gitu ya di serialnya karena ada investigasi ilmiah, terus si karakter ini juga sangat-sangat kuat. Dan juga cerita ini dikembangkan sedemikian rupa menjadi sebuah cerita yang memang buat kalian yang suka sebuah film serial pembunuhan dan misteri, ini udah pasti suka banget gitu ya. Dan serial ini sudah banyak tayang serialnya, sudah berapa season, dan juga diadaptasi dari jadi beberapa film juga. So buat kalian yang suka sama film-film seperti ini, coba deh dengerin resensinya yang akan diceritakan oleh Nasrulli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di China Modern Mystery Story Series di episode yang ke-7. Dan di episode kali ini yang seperti sudah disampaikan oleh Mr. Popo ya, kita bakal ngebahas sebuah film atau TV series di Tiongkok sana yang berjudul Medical Examiner Dr. Qin. Dan ya mungkin tadi udah dijelaskan ya sebelumnya, ini TV series yang menceritakan sejumlah investigasi dari misteri-misteri pembunuhan. Dan semuanya ada 3 musim dan 1 musim spin-off ya. Jadi ada adaptasi lain dari TV series ini. Di musim pertama itu ada 20 episode dan durasi per episodenya itu kurang lebih sekitar 30-40 menit ya. Pemeran utamanya ada Chang Royun, terus Xiao Junyan, dan Li Xian. Dan musim pertama ini menjadi musim yang sangat populer karena memang cerita yang solid dan chemistry antara para pemerannya tuh luar biasa. Kemudian di musim kedua, itu punya judul musim bernama The Survivor, 20 episode. Kemudian masing-masing episode itu kurang lebih 40 menit. Pemeran utamanya ada Liu Dongqin, Liu Chang, dan Yu Xia yang menghadirkan pemeran baru dengan alur yang tetap menarik meski beberapa penonton membandingkan ya yang namanya musim kedua atau karya kedua tuh pasti dibanding-bandingkan dengan karya pertamanya. Kemudian musim ketiga, The Mind Reader, itu punya 30 episode, banyak ya, dan durasi per episodenya kurang lebih 40 menit. Pemeran utamanya ada Chang Yao, Chu Yutong, dan Li Chuan. Dan cerita di musim ketiga ini berfokus pada kasus-kasus baru dengan latar belakang yang lebih gelap. Dan kemudian ada juga musim spin-off ya,
Sebenarnya ada beberapa spin-off dalam film terkait kayak Medical Examiner Dr. Keen, Silent Evidence di 2019 yang juga memiliki 30 episode. Ya udah kita langsung aja ya. Ya, kita langsung ke musim pertama ya. Jadi bayangin di episode pertama ini beneran ngasih kita vibe yang serius tapi seru. Kita ketemu dengan Chin Ming, seorang ahli forensik yang terkenal jenius tapi super dingin. Dan Chin Ming itu tipe orang yang kalau bicara to the point, jadi nggak peduli perasaan orang ya. Dan dalam episode ini dia sedang kehilangan asistennya ya, karena ya siapa yang tahan kerja sama orang perfeksionis kayak Chin Ming ini ya. Masuklah Li Dabao, perempuan yang ceria tapi eksentrik yang menjadi asisten barunya. Awalnya Chin Ming nih nggak yakin sama Dabao karena dia terlihat kurang pengalaman, tapi Dabao ini diam-diam memang punya bakat alami untuk membaca situasi dan menemukan hal-hal kecil yang terlewatkan. Kasus pertama yang mereka tangani cukup mengejutkan. Seorang wanita ditemukan tewas di apartemennya. Sekilas kelihatannya ini pembunuhan biasa, tapi Chin Ming langsung menyadari ada sesuatu yang gak beres. Dengan menganalisis luka-luka di tubuh korban, dia menyimpulkan bahwa pelaku punya pengetahuan khusus tentang cara menyiksa tanpa meninggalkan banyak bukti. Nah, disinilah kita mulai melihat bagaimana tajamnya insting Chin Ming ini ya. Meskipun dia sering bikin orang meskipun dia sering bikin orang-orang di sekitarnya itu kesel ya sama sikapnya dia. Nah, di akhir episode pertama ini Chin Ming dan Dabao ini berhasil menemukan petunjuk pertama yang mengarah ke pelaku, tapi hubungan mereka masih dingin ya. Chin Ming nggak menunjukkan penghargaan sama sekali, dan sementara Dabao masih merasa diremehkan. Masuklah ke episode 2. Di episode 2 ini kita ketemu sama Lin Tao, seorang detektif yang jadi sahabat lama Chin Ming. Nah, Lin Tao ini kebalikan banget sama Chin Ming ya. Santai, humoris, kadang suka ngejekin Chin Ming untuk ngelembutin suasana. Dia juga sering ngajak Dabao ngobrol supaya dia nggak terlalu stres kerja bareng Chin Ming. Kasus berikutnya ini melibatkan seorang pria yang ditemukan tewas di gudang kosong. Bukti awal menunjukkan kalau ini adalah perampokan yang gagal, tapi Chin Ming nggak percaya begitu aja. Dia menemukan potongan kecil cat di luka korban yang nggak nyambung sama kejadian, sama lokasi kejadian. Dan ini bikin mereka mulai curiga kalau tempat kejadian sebenarnya ada di lokasi lain. Di tengah penyelidikan, Dabao menemukan bukti penting yang hampir terlewatkan. Sepatu korban ini punya jejak tanah yang berbeda. Chin Ming mulai melihat potensi Dabao, walaupun dia masih nggak terlalu banyak ngomong soal apresiasi. Lin Tao juga mulai menunjukkan pentingnya perannya. Dia berhasil menemukan saksi mata yang memberikan petunjuk tentang kendaraan mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Kombinasi antara keahlian Chin Ming kelihatan di situ ya, dan ketelitian Dabao dan intuisi Lin Tao akhirnya membawa mereka ke pelaku yang ternyata punya motif pribadi yang rumit. Nah, kita masuk ke episode ketiga. Di episode ketiga ini mulai lebih intens ya. Kasus baru datang. Kali ini seorang remaja ditemukan tewas di sebuah taman dengan kondisi yang bikin miris. Awalnya
Tim Chin Ming berpikir ini adalah kasus pembunuhan acak. Tapi Chin Ming menemukan luka tertentu di tubuh korban yang menunjukkan kalau ini direncanakan dengan sangat rapi. Penyelidikan membawa tim ke keluarga korban. Dan dari sinilah ceritanya semakin emosional. Chin Ming yang biasanya terlihat dingin mulai menunjukkan sisi empatinya, terutama ketika dia melihat betapa hancurnya orang tua korban. Dabao juga semakin terlihat perannya ya di sini karena dia bisa berinteraksi dengan keluarga korban dengan cara yang lebih hangat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Chin Ming. Sementara itu Lin Tao bekerja di lapangan untuk mencari petunjuk tambahan. Dia menemukan barang milik korban yang terselip di sebuah kafe dekat taman yang nyatanya ini menjadi kunci dalam menghubungkan korban dengan pelaku. Tapi plot twistnya, pelaku ternyata nggak bertindak sendirian. Ada jaringan yang lebih besar di balik kasus ini yang membuat Chin Ming dan timnya sadar kalau mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Episode ini berakhir dengan cliffhanger di mana pelaku utama berhasil lolos meninggalkan tim dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ya, itu episode keempat ya. Nah, lanjut ke episode 5. Di episode ini ceritanya mulai merambat ke lokasi yang bikin suasana agak creepy. Rumah sakit tua. Di sana seorang pasien ditemukan tewas di ruang operasi, padahal operasi itu sudah selesai dan dinyatakan berhasil. Yang lebih aneh, luka-luka di tubuh korban gak nyambung sama prosedur medis apapun. Awalnya kelihatan kayak kesalahan malpraktek ya, tapi Chin Ming langsung mencium sesuatu yang lebih besar. Pas Chin Ming dan timnya masuk untuk penyelidikan, suasana rumah sakit ini nggak ngebantu sama sekali ya. Remang-remang dan kayaknya ada cerita misteri yang terselubung. Dabao mulai menunjukkan sisi keberaniannya di episode ini. Karena dia nggak segan-segan mengeksplorasi ruang operasi itu walaupun Lin Tao bilang dia lebih baik nunggu di luar. Selama penyelidikan, Chin Ming menemukan bahwa korban gak cuma pasien biasa. Dia ternyata terlibat dalam skandal internal rumah sakit yang melibatkan korupsi dan manipulasi data medis. Dengan analisis mendalam, Chin Ming menyimpulkan bahwa luka-luka aneh di tubuh korban adalah usaha untuk menutupi bukti bahwa dia diracun sebelum operasi. Yang bikin seru, Chin Ming mulai menunjukkan kepercayaan yang lebih besar ke Dabao. Di akhir kasus, Dabao berhasil menyusun laporan kecil yang ternyata menjadi kunci penting untuk memahami hubungan antara korban dan pelaku. Dan ini bikin Chin Ming yang biasanya pelit pujian, ngasih senyum kecil ke Dabao walau cuma ya sebentar banget ya. Ke episode 6, nah ini episode yang cukup emosional juga ya karena kasusnya melibatkan keluarga, di mana seorang wanita paruh baya ditemukan meninggal di rumahnya. Dan pada awalnya, polisi menganggap ini adalah kecelakaan karena kebakaran di dapurnya. Tapi Chin Ming dengan mata tajamnya menemukan jejak darah yang nggak sesuai dengan skenario kecelakaan. Kasus ini membawa mereka ke keluarga korban, yang terlihat harmonis di luar tapi penuh konflik di dalam. Dari investigasi awal, tim menduga salah satu anggota keluarga korban mungkin punya motif untuk mencelakai korban. Ya, dan yang bikin menarik, Dabao yang biasanya ceria di episode ini mulai terlihat agak terguncang karena dia punya kenangan pribadi yang mirip dengan situasi ini. Chin Ming menyadari hal ini dan dia nggak langsung nanya. Cuma lebih lembut sedikit aja caranya ya, cara dia berbicara ke Dabao. Saat bukti semakin mengarah ke anggota keluarga tertentu, Lin Tao berhasil menemukan petunjuk dari rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Pelaku ternyata adalah orang luar yang dimanfaatkan oleh salah satu anggota keluarga untuk membersihkan masalah ya. Quote-unquote ya, membersihkan masalah. Chin Ming gak hanya memecahkan kasus ini, tapi juga ia membuka rahasia besar di dalam keluarga itu yang membuat semuanya jadi emosional banget. Episode ini menunjukkan perkembangan di tim, di mana Dabao mulai terlihat lebih percaya diri dalam mengemukakan idenya, dan Chin Ming mulai lebih menghargai kontribusi Lin Tao dalam melihat sisi manusiawi dari kasus ini.
Lanjut ke episode 7, di mana episode ini suasananya mulai tegang karena muncul kasus baru yang kelihatan berhubungan dengan pola pembunuhan berantai. Seorang pria ditemukan tewas di apartemennya dengan luka yang identik dengan korban lain dari episode sebelumnya. Chin Ming mulai menyadari bahwa mereka mungkin berhadapan dengan pelaku yang punya rencana jangka panjang. Hal yang bikin mencekam adalah cara pelaku meninggalkan jejak. Selalu ada tanda samar di TKP, kayak sebuah tantangan untuk Chin Ming dan tim ya. Di kasus ini, Dabao menunjukkan keberanian lebih besar dengan menganalisis bukti secara langsung di TKP. Meskipun Chin Ming awalnya nggak setuju, tapi setelah Dabao berhasil menemukan petunjuk yang sangat kecil, sisa rambut di bawah kuku korban ya, Chin Ming mulai menunjukkan rasa percaya dirinya. Chin Ming mulai menunjukkan rasa percaya lebih besar pada Dabao ini ya. Nah, di sisi lain, Lin Tao mulai menggali motif pelaku dari sisi psikologis. Dia menemukan pola unik untuk menunjukkan bahwa pelaku mungkin punya dendam tertentu terhadap orang-orang dengan latar belakang tertentu. Hal ini membawa mereka ke petunjuk yang baru. Pelaku selalu meninggalkan simbol tertentu mengarah pada ide, dalam tanda kutip, keadilan pribadi. Dan episode ini ditutup dengan cliffhanger di mana Chin Ming dan tim menyadari bahwa ada satu korban lagi yang mungkin jadi target berikutnya. Dan ketegangan meningkat karena waktu terasa semakin sempit untuk mencegah tragedi berikutnya. Nah, jadi itu ya, episode 7 tuh benar-benar udah mulai mengancam. Dan lanjut ke episode 8, ini mulai masuk ke dunia yang agak gelap, dunia malam dan dunia hiburan. Nah, jadi ceritanya ada seorang DJ terkenal yang punya banyak penggemar ditemukan tewas di klub malam. Awalnya kasus ini dianggap cuma sebagai kasus kecelakaan karena overdosis atau keracunan, tapi Chin Ming dengan cepat merasa ada yang nggak beres. Di sini kita bisa melihat sisi lain dari dunia hiburan yang ternyata nggak selalu secerah yang kita bayangkan. Tim mulai menyelidiki latar belakang korban dan menemukan bahwa ada banyak orang yang mungkin punya motif. DJ ini bukan hanya terkenal, dia juga terlibat dalam banyak kontrak bisnis yang bikin beberapa orang, ya lagi-lagi ya bisnis ya, jadi senggol sana senggol sini ya. Mungkin ada yang nggak suka sama si DJ ini ya, dalam hal bisnis itu. Dan Chin Ming bersama timnya mulai menggali lebih dalam. Mereka menemukan bahwa korban ternyata dibunuh dengan cara yang cukup canggih. Diolah sedemikian rupa supaya terlihat seperti overdosis. Dan di balik itu ada konspirasi besar yang melibatkan beberapa orang di sekitar korban. Dabao mulai menunjukkan kemampuannya untuk membaca situasi sosial yang rumit, dan dia berhasil menghubungkan korban dengan beberapa orang penting di dunia hiburan. Yang menarik di episode ini adalah interaksi antara Chin Ming dan Dabao yang semakin berkembang. Chin Ming mulai lebih terbuka meskipun tetap dingin ya, tapi di balik kata-katanya dia mulai mengakui pentingnya Dabao dalam sebuah tim. Dalam timnya Chin Ming ini ya. Sementara itu Lin Tao membawa sisi humor dan kehangatan dalam penyelidikan yang sangat gelap ini. Karena kalau nggak ada Lin Tao ya suasananya udah pasti jauh lebih suram ya. Masuk ke episode 9, ini benar-benar ngadalin ya kalau bahasa orang dulu. Kalau bahasa sekarang ngeprank kita. Karena kali ini mereka dihadapkan pada kasus pembunuhan keluarga yang mengerikan. Sebuah keluarga utuh ditemukan tewas di rumah mereka dengan cara yang sangat brutal. Pembunuhan ini terkesan acak tapi motifnya jelas dan gak ada saksi mata. Tapi Chin Ming tahu ya dengan cara khasnya mulai menganalisa dengan detail dari petunjuk yang terlihat. Petunjuk yang sebenarnya terlihat sepele itu ya. Nah, kasus ini semakin rumit karena ada penemuan bahwa ternyata ada rahasia besar dalam keluarga korban yang nggak terungkap ke publik. Chin Ming menemukan bahwa adanya hubungan tersembunyi antara keluarga korban dengan orang luar yang terlibat dalam bisnis yang nggak bersih. Di sini kita bisa lihat gimana Chin Ming nggak hanya mengandalkan bukti fisik, tapi juga mulai menggali aspek psikologis dari pelakunya dan membawa tim lebih dekat dengan jawaban. Sementara itu, Dabao ini terlibat dalam penyelidikan dengan cara yang sangat pribadi. Dia punya cerita tentang keluarganya yang akhirnya membuat dia lebih peka terhadap korban.
Sisi emosional Dabao muncul lebih jelas di episode ini, dan kita mulai melihat sisi manusiawi yang lebih mendalam dari dirinya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan saling mendukung dalam tim, apalagi di tengah kasus seberat ini. Penyelidikan berlanjut dan akhirnya menemukan bahwa pembunuhan ini bukan hanya tentang keluarga korban, tapi ada orang luar yang memanfaatkan situasi untuk menutupi kejahatan mereka sendiri. Plot twist-nya, ternyata ada anggota keluarga yang gak terduga yang terlibat juga dalam pembunuhan ini. Dan Chin Ming berhasil menggali semua detailnya dengan analisis yang cermat. Lanjut ke episode 10, ini adalah klimaks yang menegangkan ya. Setelah sekian lama mengejar pelaku pembunuhan berantai dan yang sebelumnya sudah ada di episode 7 ya. Tim akhirnya menemukan petunjuk yang sangat penting yang mengarah langsung ke pelaku utama. Tapi seperti biasa, pelaku ternyata jauh lebih licik dan pintar daripada yang mereka duga. Chin Ming dan timnya merasa sudah sangat dekat, tapi pelaku ini mulai bergerak lebih cepat dan kali ini mereka harus berlomba dengan waktu. Pelaku mulai mengancam nyawa orang-orang di sekitar tim dan ketegangan makin meningkat. Ada rasa urgensi yang kuat di sini ya. Karena pelaku mulai memanipulasi situasi untuk melarikan diri lagi. Chin Ming dan tim harus memecahkan teka-teki yang rumit dalam waktu yang singkat. Yang bikin episode ini makin menegangkan adalah ketegangan di antara anggota tim itu sendiri. Lin Tao mulai khawatir dengan keselamatan Dabao, sementara Chin Ming yang biasanya tenang mulai menunjukkan sisi emosionalnya. Karena dia juga merasa terancam dalam kasus ini ya. Terlihat ada semacam perubahan dalam diri Chin Ming, terutama dalam cara dia memperlakukan Dabao dan Lin Tao. Meskipun gak banyak ngomong soal perasaan, sikapnya mulai berubah. Jadi lebih pengertian dan perhatian. Klimaks episode ini adalah saat mereka akhirnya berhasil melacak pelaku ke tempat persembunyian. Yang ternyata adalah sebuah gudang tua yang dipenuhi dengan petunjuk tentang motifnya. Di sini Chin Ming menunjukkan kecerdasannya dalam merangkai bukti-bukti, sementara Lin Tao dan Dabao bekerja untuk menangkap pelaku yang sudah sangat licik itu. Pelaku akhirnya tertangkap, tapi ternyata dia punya alasan yang sangat pribadi dan emosional. Untuk melakukan semua kejahatannya yang bikin kasus ini semakin berat, tim merasa lega, tapi juga ada rasa campur aduk karena mereka baru saja mengungkap kenyataan yang cukup mengerikan. Sebentar, minum dulu. By the way, ini nge-record jam 1 malam ya. Jadi episode-episode tadi pastinya sudah banyak terjadi pengembangan karakter ya, yang juga berkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah, kita ke episode 11. Di episode ini cerita mulai semakin intens karena kasus yang mereka tangani jauh lebih rumit dan penuh misteri. Yaitu kasus ditemukannya seorang pria di apartemennya dan ada hal aneh seperti biasanya, yaitu tidak ada kekerasan fisik, tidak ada racun, tidak ada apa-apa yang langsung menjelaskan penyebab kematiannya, dan petunjuk mengarah ke satu hal, pembunuhan tertutup. Ini udah kayak cerita detektif klasik ya, kayak Sherlock Holmes gitu ya, dimana si pelaku nggak meninggalkan jejak sama sekali, tapi Chin Ming, nah dia langsung merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres. Dan ya Chin Ming ya tipikal orang yang ambisius dan gak gampang nyerah, jadi mulai berjuang lah di situ dia. Selama penyelidikan, Chin Ming mulai menemukan detail kecil yang diabaikan banyak orang. Petunjuk pertama yang ia temukan adalah sepotong kain kecil yang tertempel di pegangan pintu. Ini sederhana banget ya, tapi itu jadi titik awal untuk mengungkap misteri ini. Di sisi lain, Dabao mulai menunjukkan kemampuannya dalam menghubungkan orang-orang yang terlihat tidak ada kaitannya dengan korban. Dabao bisa membaca orang dan situasi dengan sangat baik, walaupun Chin Ming kadang masih skeptis tentang cara dia bekerja. Lin Tao juga banyak berperan di sini karena dia berhasil menemukan rekaman CCTV dari sekitar tempat kejadian yang menunjukkan adanya seseorang yang tidak dikenal keluar dari apartemen korban beberapa jam sebelum ia ditemukan tewas. Tim Chin Ming mulai merasa curiga bahwa pembunuhnya adalah orang yang sangat cerdik.
dan bisa menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Akhirnya dengan kerja sama tim yang solid, mereka bisa menemukan bukti kunci yang mengarah pada pelaku. Seorang mantan rekan bisnis korban yang ternyata punya dendam pribadi. Tapi yang mengejutkan adalah motifnya sebenarnya, di mana pelaku ternyata merasa dikhianati dalam bisnis dan pembunuhan ini adalah bentuk pembalasan yang sangat terencana. Chin Ming berhasil memecahkan kasus ini, tapi kita bisa merasakan ada tekanan emosional yang sangat berat ya ketika semuanya terungkap. Itu episode 11. Kita lanjut lagi ke episode 12. Nah, ini dia. Episode ini beneran menggali masa lalu Chin Ming ya. Jadi di episode ke-12 ini kita mulai lebih tahu banyak tentang kenapa Chin Ming jadi orang yang dingin dan sangat tertutup. Kasus yang datang kali ini cukup pribadi untuk Chin Ming. Karena dia dihadapkan pada kematian seorang wanita yang ternyata punya hubungan dengan masa lalu gelapnya. Masa lalu gelapnya Chin Ming. Dan wanita ini yang dulunya merupakan seorang pengacara terkenal ditemukan tewas dengan cara yang sangat kejam di rumahnya. Yang menarik adalah Chin Ming merasa kalau pelaku pembunuhan ini berhubungan langsung dengan salah satu kasus lama yang pernah ia tangani. Sebuah kasus yang sangat kontroversial yang melibatkan banyak orang penting. Ternyata kasus ini bukan sekedar pembunuhan biasa, tetapi ada rahasia besar yang berhubungan dengan keputusan Chin Ming di masa lalu yang membuat dia merasa bersalah. Dabao yang biasanya ceria dan gak terlalu peduli dengan masa lalu orang lain mulai menunjukkan sisi empatinya yang lebih mendalam. Dia jadi lebih peka terhadap perasaan Chin Ming dan coba membantu keluar dari bayang-bayang masa lalu itu. Lin Tao meskipun gak tahu apa-apa soal masa lalu Chin Ming tetap mendukungnya sepenuh hati dan ini membuat Chin Ming mulai merasa sedikit lebih nyaman kepada timnya. Tim akhirnya berhasil memecahkan teka-teki dari kasus ini. Setelah melalui banyak rintangan emosional dan mereka menemukan bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang dekat dengan wanita itu, seorang kolega yang merasa dikhianati dalam kehidupan profesional mereka. Dan di akhir episode ini kita bisa melihat sedikit lebih banyak sisi manusiawi dari Chin Ming. Meskipun dia nggak ngomong banyak, kita tahu dia mulai menerima kenyataan tentang masa lalunya dan perasaan yang selama ini dia pendam. Di episode ke-13 kita lanjut ya. Ini mulai mendebarkan ya. Setelah beberapa kali berhadapan dengan pembunuhan yang terbilang rumit, timnya Chin Ming ini mulai menemukan petunjuk baru yang mengarah pada pembunuh berantai yang sudah lama mereka buru. Kasus ini bikin mereka bertarung melawan waktu karena pelaku mulai bergerak lebih cepat dan korban-korbannya juga nggak bisa diprediksi. Pelaku kali ini bukan cuma licik tapi juga punya pola hidup yang cukup sulit dikenali. Setiap pembunuhan punya motif yang berbeda tetapi selalu ada benang merah yang menghubungkannya. Pelaku selalu menargetkan orang-orang dengan latar belakang yang sangat mirip. Mereka punya kaitan dengan dunia medis. Dengan informasi ini, tim mulai fokus untuk mencari tahu siapa yang terlibat dalam dunia medis dan punya alasan untuk membalas dendam. Chin Ming dengan insting tajamnya mulai merangkai semua petunjuk yang didapat selama penyelidikan. Dan di sini kita mulai melihat perubahan dalam cara dia bekerja dengan tim. Si Chin Ming ini ya mulai lebih terbuka terhadap ide-ide Dabao yang meskipun terkadang aneh ya, ternyata seringkali bisa mengarah ke solusi yang tidak terduga. Lin Tao juga berperan besar dalam menyusun potongan-potongan petunjuk yang ternyata mengarah pada satu rumah sakit besar, tempat para korban pernah dirawat atau bekerja. Akhirnya di akhir episode ini mereka berhasil menemukan identitas pelaku, seorang dokter yang sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit itu. Tapi dokter ini kehilangan lisensinya karena kesalahan medis besar yang akhirnya menewaskan pasien. Motifnya tentu saja pembalasan terhadap dunia medis yang ia anggap telah mengorbankannya. Akhirnya tim berhasil mengangkap si pelaku dan kita semua tahu kalau di balik penangkapan ini ada banyak perasaan yang masih harus diproses. Chin Ming, Dabao, dan Lin Tao merasa lega tapi ada kelelahan emosional yang cukup dalam karena kasus ini bukan cuma soal menemukan pelaku tapi juga soal menghadapi kenyataan pahit tentang keadilan, kesalahan, dan pembalasan. Dan dari episode 11 sampai 13 ini benar-benar membuat kita melihat perkembangan karakter
dan perkembangan kerjasama timnya juga. Jinming yang dulu keras mulai menerima kenyataan bahwa Dabao semakin menunjukkan sisi yang positif ya, sangat banyak kemajuan signifikan, dan Dabao-nya sendiri menunjukkan sisi empati dan kemampuannya dalam memahami orang. Sementara Lin Tao menjadi penjaga keseimbangan dalam tim. Ya pokoknya seru banget ya. Setiap episode ini punya ketegangannya tersendiri. Kita lanjut ke episode. Nah, di episode 14 ini kita mulai dengan sebuah kejadian yang sangat mengejutkan di dunia seni. Seorang pelukis terkenal ditemukan tewas di studionya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ia ditemui tergeletak di tengah ruangan dan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya yang terlihat seperti hasil dari senjata tajam. Gak ada tanda-tanda perampokan, jadi sepertinya pembunuhnya memang ya terencana. Awalnya kasus ini terasa seperti pembunuhan karena persaingan bisnis. Pelukis ini punya banyak musuh, baik dari kolega, sesama seniman, maupun dari orang-orang yang merasa terancam oleh popularitasnya. Tapi Jinming dengan insting detektifnya segera merasakan ada yang lebih dari sekedar persaingan profesional. Mereka mulai menyelidiki dunia seni yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi di sana ya. Ternyata pelukis tersebut terlibat dalam beberapa proyek seni yang cukup kontroversial, termasuk penipuan besar yang melibatkan lukisan palsu yang dijual dengan harga selangit. Dan ini memberi tim petunjuk baru tentang siapa yang mungkin punya motif untuk membunuhnya. Yang menarik dari episode ini adalah bagaimana Jinming bekerja sama dengan Dabao dan Lin Tao untuk mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang korban. Dabao yang seringkali terlihat ceroboh mulai menunjukkan sisi detektifnya yang tajam, terutama saat mengorek informasi dari orang-orang yang dekat dengan korban. Lin Tao juga memainkan peran besar dengan mengumpulkan bukti dari dunia seni yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya ada kaitannya dengan pembunuhan ini. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap pelaku. Seorang kolektor seni yang kaya yang telah lama merasa ditipu oleh pelukis tersebut. Pembunuhan ini ternyata adalah balas dendam atas penipuan yang merusak reputasi dan finansialnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sisi psikologisnya pelaku yang merasa bahwa dunia seni itu adalah dunia tempat orang-orang dengan ambisi besar saling menjatuhkan. Jinming seperti biasa menganalisis semuanya dengan sangat dingin dan teliti, dan di akhir episode kita melihat sedikit perubahan dalam dirinya meskipun dia tetap terlihat sangat profesional. Episode selanjutnya, episode 15 ya, membawa kita ke sebuah kasus yang cukup menantang dan bikin tegang. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya dengan cara yang cukup aneh, seperti kematian alami, tapi dengan sejumlah kejanggalan yang menunjukkan bahwa itu bukan sekedar kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik atau kekejaman, dan tidak ada jejak yang bisa diikuti. Seolah-olah pelaku tahu bagaimana membuat semuanya terlihat seperti kecelakaan. Tim Jinming harus menghadapi situasi di mana mereka tidak punya petunjuk jelas sama sekali. Semua korban yang ada sebelumnya punya hubungan atau pola tertentu. Tapi kali ini kita tidak ada kaitannya ya. Jinming yang biasanya bisa melihat pola dari ribuan detail justru merasa bingung. Dabao yang awalnya terlihat nggak yakin banget soal ini akhirnya menemukan sesuatu yang sangat kecil tapi penting. Sebuah jejak obat yang ditemukan di dekat tubuh korban. Ternyata pembunuhan ini dilakukan dengan cara sangat halus, hampir tidak bisa dideteksi, dan pelaku menggunakan racun yang bisa meniru gejala penyakit tertentu. Racun ini sangat langka dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dengan latar belakang medis. Di sini Lin Tao menunjukkan peran pentingnya karena dia bisa menghubungkan informasi tentang racun ini dengan dunia medis yang sangat luas dan penuh rahasia pastinya. Di ketegangan ini kita juga mulai melihat banyak sisi pribadi dari tim. Jinming semakin menunjukkan sedikit kehangatannya terhadap Dabao, meskipun dia tetap mempertahankan citra profesionalnya. Lin Tao yang semakin menjadi penengah mulai berbicara lebih terbuka
tentang tekanan yang disarankan oleh mereka bertiga dan bagaimana beban pekerjaan mereka sebagai tim forensik atau tim detektif bisa dibilang sangat berat. Akhirnya mereka berhasil menemukan bahwa pembunuhnya adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit besar dan memiliki motif tersembunyi yang berhubungan dengan uang, kebencian terhadap korban yang merupakan mantan kolega, dan pelaku merasa dibuang setelah sebuah insiden medis. Dan ini membuatnya merasa untuk melakukan pembunuhan yang sangat hati-hati. Lanjut ke episode 6. Nah ini. Episode 6, Chin Ming dihadapkan pada kasus yang sangat rumit yang melibatkan keluarga elit. Seorang anggota keluarga kaya dan berpengaruh ditemukan tewas di rumahnya dengan cara yang sangat kejam. Pembunuhannya seperti dilakukan oleh orang dalam dan ini menambah tingkat ketegangan karena mereka harus menyelidiki kehidupan mereka, anggota keluarga mereka ini yang sangat tertutup dan penuh intrik. Kemudian yang membuat kasus ini semakin menegangkan adalah kenyataan bahwa pelaku tampaknya sangat mengetahui setiap langkah korban. Di awal penyelidikan, Chin Ming dan tim mulai merasa bahwa ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi dalam keluarga ini daripada yang mereka bisa ungkapkan dengan mudah. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak persaingan dan konflik yang terungkap, terutama terkait dengan warisan dan kekuasaan. Dabao yang biasanya ceria mulai sedikit lebih berhati-hati dalam mendekati orang-orang yang terlibat. Dia mulai menunjukkan kemampuan detektifnya yang sangat matang dengan mencari tahu hubungan antar anggota keluarga yang nggak selalu terlihat di permukaan. Lin Tao dengan kemampuannya juga menilai psikologi manusia, mulai menemukan jejak-jejak psikologis yang menunjukkan bahwa pelaku adalah seseorang yang merasa terancam oleh kekuasaan dalam keluarga tersebut. Akhirnya mereka mengungkap bahwa pembunuhnya adalah anak kandung dari korban sendiri yang merasa cemburu dan marah atas kesenjangan kekuasaan yang ada di dalam keluarganya. Pelaku merasa terancam oleh posisi ayahnya dalam keluarga dan perusahaan dan ini membuatnya melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat terencana. Tapi meskipun Chin Ming berhasil menyelesaikan kasus ini tim merasa sangat tertekan dan lelah karena ini adalah kasus yang sangat emosional dan berhubungan langsung dengan kesedihan dan keinginan untuk berusaha. Di episode 14 kita bisa melihat bagaimana tim Chin Ming semakin solid. Dan Chin Ming sendiri mulai terbuka meskipun nggak banyak bicara, kita semakin paham gimana setiap anggota tim saling melengkapi satu sama lain. Meskipun mereka punya gaya yang sangat berbeda. Masing-masing dari mereka, terutama Dabao dan Lin Tao mulai menunjukkan kemampuan luar biasa yang kadang nggak disadari oleh Chin Ming. Sebagai episode yang benar-benar menegangkan dan nggak ada yang bisa nebak apa yang terjadi selanjutnya. Ya udah langsung aja kita ke episode 17. Di episode ini kita dibawa ke dalam sebuah kasus yang jauh lebih personal dan sangat emosional. Awalnya Chin Ming dan tim dihadapkan pada kasus pembunuhan yang kelihatan seperti kasus biasa. Seorang pria ditemukan tewas di apartemennya dengan cara yang cukup brutal. Mungkin kelihatannya bukan cuma kasus pembunuhan biasa kan ya, tapi ternyata semuanya jauh lebih rumit dari apa yang mereka bayangkan. Di luar, korban ini terlihat seperti orang menantang, seperti orang biasa, yang seorang pengusaha muda yang sukses, tapi ketika tim mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan banyak kejanggalan. Salah satu yang mencolok adalah bagaimana korban ternyata terlibat dalam beberapa proyek yang sangat sensitif dan melibatkan banyak pihak berkuasa. Dan ternyata dia punya hubungan yang sangat dekat dengan seseorang yang sangat penting. Seseorang yang bisa memengaruhi keputusan besar dalam kehidupan politik. Yang bikin makin seru adalah di sepanjang penyelidikan, Chin Ming mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Ada banyak kebohongan yang terungkap dan setiap orang yang diwawancarai seperti menyembunyikan sesuatu.
tim harus investigasi melalui tumpukan kebohongan, dan Chin Ming dengan kecerdasannya mulai merasakan bahwa kasus ini bukan hanya soal pembunuhan biasa, tapi juga soal pengkhianatan besar. Yang menarik di episode ini adalah meskipun Chin Ming kelihatan sangat fokus dan tenang, kita mulai melihat sedikit kelelahan di matanya. Ada perasaan yang lebih dalam yang muncul dan kita bisa merasakan bagaimana dia mulai semakin tertekan oleh situasi yang sedang berlangsung. Ini juga pertama kalinya selama musim pertama ini kita melihat Chin Ming agak membuka diri meskipun tetap dengan cara yang sangat hati-hati dalam tim. Dabao yang selalu ceria dan terkadang ceroboh mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ada rasa empati yang lebih besar terhadap Chin Ming dan apa yang sedang dihadapi. Ya. Sementara itu, Lin Tao dengan kepribadiannya yang stabil masih tetap menjadi penyeimbang dalam tim meskipun seringkali mediator antara Chin Ming dan Dabao. Dan kali ini Lin Tao berperan sangat besar dalam menyusun potongan-potongan bukti yang sedikit demi sedikit mengarah ke seseorang yang tidak terduga. Puncaknya, mereka akhirnya menemukan petunjuk yang membawa mereka pada pelaku yang ternyata adalah seorang rekan bisnis dekat korban yang berusaha menutupi kejahatan besar yang telah mereka lakukan bersama. Si pelaku merasa terancam oleh korban yang sudah mengetahui kebohongannya, jadi dia memutuskan tapi dengan cara yang sangat rapi ya untuk menghindari kecurigaan. Ini adalah kasus yang sangat cerdik karena semuanya terlihat rapi tanpa celah dan tentu saja Chin Ming berhasil menemukannya. Di akhir episode, meskipun kasus ini sudah terpecahkan, kita bisa melihat ada rasa lelah yang cukup mendalam di wajah Chin Ming dan bukan hanya fisik tapi juga secara emosional. Lanjut lagi ke episode 18. Nah, ini kebenaran yang tersembunyi di balik kejahatan. Di episode 18 ini banyak kejutannya ya. Di awal episode, tim Chin Ming langsung disambut dengan kasus yang agak berbeda dari biasanya. Bukan cuma soal pembunuhan biasa, tapi ada lapisan-lapisan gelap yang tersembunyi di baliknya. Seorang wanita muda ditemukan tewas di apartemennya dan kali ini yang jadi misteri adalah siapa sebenarnya pelaku dan kenapa dia membunuh korban. Di luar ini kelihatannya seperti kasus yang simpel. Sebuah kasus pembunuhan dengan motif pribadi, tapi begitu mulai diselidiki, mereka mulai menemukan banyak hal yang aneh. Pertama, gak ada tanda-tanda perlawanan dari korban dan gak ada bukti kuat yang mengarah ke pelaku. Yang bikin makin bingung adalah korban ini ternyata punya banyak teman dekat dan semuanya terlihat sangat bersih. Semua sepertinya punya alibi yang kuat. Chin Ming seperti biasa langsung merasakan kalau ada sesuatu yang gak beres. Dia mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadi korban dan perlahan-lahan dia menemukan bahwa korban sebenarnya terlibat dalam dunia yang sangat berbeda dari yang terlihat di permukaan. Ternyata korban adalah seorang yang bekerja di dunia keuangan dan terlibat dalam beberapa transaksi yang sangat rumit dan penuh resiko. Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh bisnisnya, dan mereka jadi sangat berbahaya ketika korban mulai merencanakan pengungkapan beberapa kebohongan besar di dunia tersebut. Nah, yang menariknya adalah cara Chin Ming ini berinteraksi dengan timnya. Sambil menghadapi tekanan yang cukup besar untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa melihat sedikit perubahan dalam diri Chin Ming. Biasanya dia terlihat sangat dingin dan rasional, tapi di episode 18 kali ini kita bisa melihat kalau dia mulai sedikit lebih terbuka, terutama dengan Dabao dan Lin Tao. Mereka bertiga benar-benar mulai bekerja sebagai tim yang sangat solid, walaupun tetap dengan perbedaan cara dan kepribadiannya. Puncaknya setelah berhari-hari menyelidiki, menganalisis kasus tersebut, tim akhirnya berhasil mengungkap identitas pembunuhnya. Seorang kolega lama korban yang merasa terancam setelah korban tahu soal kejahatan dalam dunia keuangan. Pelaku ini sebenarnya bukan orang yang terlihat mencurigakan, bahkan bisa dibilang cukup biasa. Tapi dia memiliki alasan yang sangat kuat untuk membunuh korban, untuk melindungi rahasia besar yang merusak hidupnya dan karirnya. Pembunuhan ini direncanakan dengan sangat rapi dan pelaku berusaha menutupi jejak-jejaknya. Tetapi tentu saja Chin Ming dengan kejeliannya dan kecerdasannya berhasil mengungkap semuanya.
Meskipun kasus ini sudah terpecahkan, kasus ini berakhir dengan kesan yang agak gelap karena ternyata ada banyak lagi lapisan rahasia yang belum terungkap. Dan tim mulai merasa bahwa dunia yang mereka hadapi ini penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Chin Ming sendiri meskipun berhasil menyelesaikan kasus ini terlihat sangat lelah dan sepertinya mulai merenung tentang apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya. Nah, episode selanjutnya di episode 19, kasus yang mereka hadapi kali ini melibatkan sebuah keluarga besar yang punya status sosial dan finansial tinggi. Seorang anggota keluarga, seorang pria bernama Zhang Fei ditemukan tewas di kediamannya dalam kondisi yang cukup aneh. Terlihat seperti bunuh diri, tapi ada banyak petunjuk yang bikin Chin Ming dan tim merasa bahwa ini lebih dari sekedar kematian biasa. Jadi Zhang Fei ini adalah seorang pengusaha kaya yang punya perusahaan besar dan dia dikenal sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Di luar ia kelihatan seperti orang yang sukses, tapi ternyata kehidupannya nggak seindah yang dilihat orang. Di balik kesuksesannya ada banyak kebohongan, persaingan internal dalam keluarga, dan banyak orang yang mungkin punya motif untuk menghilangkan nyawanya. Yang menarik banget di episode ini adalah bagaimana Chin Ming dan tim mulai menemukan celah dalam kisah hidup Zhang Fei yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini sepertinya punya alibi yang kuat, bahkan keluarga terdekat Zhang Fei pun gak curiga sama sekali. Tapi Chin Ming gak gampang terperdaya ya, dan mereka mulai menggali lebih dalam. Mereka menemukan bahwa Zhang Fei ternyata terlibat dalam sejumlah transaksi keuangan yang sangat berisiko dan dia mulai terlibat investasi yang tidak transparan, dan ini mungkin jadi alasan utama kenapa orang-orang di sekitar dia mulai terancam. Yang lebih mengejutkan adalah salah satu anggota keluarga Zhang Fei terlibat dalam bisnis itu. Mungkin mengetahui lebih banyak soal masalah keuangan tersebut dan bisa jadi dia punya motif yang juga untuk menutupi kejahatannya. Chin Ming yang sudah terkenal dengan ketajaman instingnya segera mencium kalau ada yang gak beres dengan kematian ini. Dia mulai merasakan bahwa Zhang Fei bukan cuma dibunuh karena urusan bisnis, tapi ada faktor lain yang jauh lebih pribadi yang berperan dalam kematian ini. Ada banyak kebohongan di balik hubungan keluarga yang terlihat harmonis dan banyak rahasia yang mulai terungkap ketika mereka mulai menyelidiki lebih dalam. Ternyata ada persaingan ketat di dalam keluarga tersebut terkait siapa yang akan mengambil alih kendali perusahaan besar setelah Zhang Fei. Dan ada banyak orang yang merasa berhak atas warisan dan kekuasaan yang akan ditinggalkan, dan ini menyebabkan ketegangan yang sangat besar. Salah satu anggota keluarga yang ternyata punya hubungan sangat dekat dengan korban diam-diam menyimpan dendam besar karena merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarga. Jadi pelaku pembunuhan ini ternyata adalah seorang yang sangat dekat dengan Zhang Fei, seorang saudara jauh yang merasa diabaikan dalam urusan keluarga dan bisnis, dan dalam keadaan terdesak, dia nekat menghabisi Zhang Fei dengan cara yang sangat licik. Dia membuat kematian itu terlihat seperti bunuh diri agar tidak ada yang curiga. Dan pelaku mengatur semuanya dengan sangat hati-hati, menghilangkan jejaknya dan berharap bahwa kematian itu bisa segera dilupakan. Oke. Nah, kita langsung ke episode 20 ya, episode yang terakhir. Ini adalah puncak dari segala yang sudah kita bicarakan dari tadi ya, selama musim pertama. Benar-benar nggak salah kasus ini, kasus yang mereka hadapi kali ini benar-benar jauh lebih intens, emosional, dan personal dari sebelumnya. Di episode ini, Chin Ming dan timnya harus berhadapan dengan kasus yang begitu rumit, dengan penuh dengan misteri, dan sebentar, mau batuk. Oke. Dan melibatkan ancaman yang sangat dekat dengan mereka sendiri. Cerita dimulai dengan laporan tentang seorang polisi senior yang ditemukan tewas di apartemennya dalam kondisi yang sangat mencurigakan. Awalnya kasus ini terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri, tapi begitu Chin Ming mulai penyelidikan, dia segera menyadari bahwa ada banyak kejanggalan. Pertama, korban adalah seorang detektif yang dikenal sangat tegas dan dihormati di kepolisian. Tapi di balik penampilannya yang profesional, ada banyak rahasia yang tersembunyi. Yang bikin episode ini makin seru adalah hubungan pribadi antara korban dengan salah satu anggota tim
yaitu Lin Tao. Ternyata korban ini atasan Lin Tao sebelumnya di unit kepolisian yang sama, dan mereka memiliki sejarah yang cukup panjang. Lin Tao selalu merasa tidak puas dengan bagaimana kasus-kasus yang dipegang oleh korban diselesaikan dan sering merasa ada ketidakadilan dalam keputusan-keputusan yang diambil. Jadi ketika Chin Ming mengajaknya untuk ikut dalam penyelidikan, Lin Tao langsung merasa ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini dipendam. Di sisi lain, Dabao yang biasanya ceria dan penuh semangat kali ini terlihat lebih serius. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari atmosfer timnya. Dan dia juga tahu bahwa ini bukan kasus biasa. Semua orang merasakan tekanan yang lebih besar dan mereka semua benar-benar harus bekerja lebih ekstra keras untuk mengungkap semua potongan-potongan yang tersebar tadi. Saat penyelidikan dimulai, tim menemukan bahwa korban terlibat dalam beberapa operasi penggerebekan yang melibatkan sindikat narkoba besar. Nah, dari sini mereka mulai menemukan hubungan antara kasus itu dan kematian korban. Ternyata korban baru-baru ini mulai menyelidiki lebih dalam tentang aliran dana ilegal dalam sindikat tersebut. Ini memberikan banyak petunjuk tentang kemungkinan motif pembunuhan, karena pelaku di sindikat itu tentu tidak senang dengan adanya pengungkapan tersebut. Chin Ming dengan ketenangannya yang khas memimpin timnya untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk lebih lanjut. Ia sangat teliti dan memeriksa semua potongan bukti dan satu persatu mulai menghubungkan mereka. Sementara itu, Lin Tao yang punya pengetahuan lebih dalam tentang kebiasaan dalam kepolisian membantu tim untuk memahami dinamika internal yang mungkin menjadi alasan mengapa korban tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi seiring berjalannya penyelidikan, hubungan di dalam tim ini malah diuji. Chin Ming yang biasanya sangat fokus pada pekerjaan mulai menunjukkan sisi emosionalnya yang lebih dalam. Dia mulai mempertanyakan niat dari setiap orang di sekitarnya termasuk dirinya sendiri. Dabao yang ceria sepertinya mulai merasakan tekanan yang lebih besar dan merasa tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk membantu Lin Tao. Puncaknya setelah serangkaian penggerebekan yang berisiko tinggi dan investigasi mendalam, mereka berhasil mengungkap bahwa kasus ini ternyata jauh lebih besar dari yang awalnya mereka duga. Pelaku pembunuhan itu adalah salah satu anggota dari unit kepolisian yang sudah lama terlibat dalam korupsi penyuapan. Orang ini merasa bahwa kematian korban adalah salah satu cara untuk menutupi semua jejak yang mengarah pada dirinya. Dia terlibat dalam semua operasi yang melibatkan sindikat narkoba dan menggunakan posisinya sebagai pelindung untuk melindungi dirinya dari kelompoknya dari pengungkapan. Dan di akhir episode setelah pelaku tertangkap, tim bisa bernafas lega, tapi suasana terasa berat. Mereka semua mulai merenung tentang pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan Lin Tao yang biasanya cukup tenang, tampak sangat emosional saat mengingat bagaimana ia terlibat dalam penyelidikan ini. Chin Ming meskipun tetap dengan sikap profesionalnya, tapi terlihat lebih lelah dan hampir putus asa. Di luar semua aksi dan ketegangan yang terjadi di episode terakhir ini, episode 20 ini benar-benar menunjukkan batas dari setiap karakter di tim Chin Ming. Ini adalah titik di mana mereka semua diuji baik secara profesional maupun secara pribadi. Mereka menghadapi ancaman yang sangat besar, tekanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, tapi pada akhirnya mereka berhasil melewatinya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Kasus ini mungkin selesai, tapi semua yang terjadi selama penyelidikan ini benar-benar meninggalkan dampak mendalam pada masing-masing karakter dan juga pada hubungan di antara mereka. Pokoknya episode 20 ini adalah penutup yang sangat epic ya untuk musim pertama, dan gak cuma soal kasus yang mereka pecahkan, tapi juga bagaimana mereka berkembang sebagai tim. Dan kita mulai melihat bagaimana setiap karakter semakin dalam, semakin kompleks, dan semakin menghadapi realitas keras dari dunia yang mereka hadapi. Keren banget ya. Itu dia untuk musim pertama. Wow, panjang banget musim pertamanya. Tenang, masih ada musim kedua dan ketiga. Oke. Nah, di musim kedua, Medical Examiner Dr. Qin ini dimulai dengan suasana yang berbeda dari musim pertama. Jadi Chin Ming masih menjadi pusat cerita, tapi kali ini ada perubahan besar dalam tim asisten dan partner lamanya yang sudah tidak ada di musim kedua ini. Dan dia harus bekerja dengan tim baru. Chin Ming tetap dengan kepribadian khasnya yang perfeksionis dan dingin,
Tapi kita bisa melihat sedikit perubahan dari musim sebelumnya. Dia mulai lebih terbuka meski masih awkward, masih canggung ya. Di awal-awal musim kedua ini, Qinming bertemu dengan detektif Chen Xiu yang punya pendekatan investigasi yang lebih lembut tapi sangat tajam. Selain itu, ada juga asisten forensik baru bernama Li Shu. Karakter Li Shu ini menarik karena dia punya sikap profesional yang tenang tapi penuh semangat untuk belajar dari Qinming. Awalnya interaksi mereka agak kaku karena Qinming tetap sulit didekati, tapi Li Shu nggak mudah menyerah ya, dan dia mulai membangun kepercayaan secara perlahan. Kasus pertama di musim ini langsung menarik perhatian. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah hotel. Dan semua bukti awal mengarah pada kasus bunuh diri. Tapi tentu saja, Qinming dengan cepat menemukan kejanggalan. Dengan gaya khasnya yang penuh detail, dia menunjukkan bahwa ada luka yang tidak mungkin terjadi jika itu murni bunuh diri. Dan kasus ini berkembang menjadi investigasi yang melibatkan jaringan kejahatan besar. Dan dari sinilah kita bisa mulai melihat bagaimana tim baru ini bekerja sama untuk memecahkan teka-teki. Babak ini berfungsi sebagai pengenalan kembali dunia Qinming dengan tim baru dan dinamika yang berbeda. Meskipun terasa ada perubahan kayak suasana misteri dan forensiknya ya yang intens dan tetap membuat kita penasaran. Lanjut ke fase berikutnya, setelah beberapa kasus awal yang sukses, konflik internal ini mulai muncul dalam tim. Qinming meskipun lebih terbuka dibandingkan musim pertamanya, masih punya kebiasaan perfeksionis yang kadang membuat rekan-rekannya ini kesulitan untuk bekerja sama dengannya. Detektif Chen Qifu mulai merasa bahwa Qinming terlalu memaksakan standar tinggi, sementara Li Shu merasa tertekan karena harus membuktikan dirinya kepada Qinming. Ada satu kasus menarik di fase ini, ada seorang pria ditemukan tewas di rumahnya dan semua bukti mengarah pada istrinya sebagai pelaku. Tapi saat tim mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa ada banyak lapisan cerita yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan manipulasi psikologis. Qinming fokus pada bukti fisik, tapi Chen Xiu merasa penting untuk mempertimbangkan aspek emosional dari kasus ini. Disinilah konflik mereka memuncak. Apakah bukti teknis cukup atau harus ada pemahaman yang lebih besar tentang motif manusia? Nah, di fase ini juga memperlihatkan bagaimana setiap anggota tim membawa kepribadian dan pendekatan unik mereka ke dalam investigasi. Qinming tetap setia pada prinsip ilmiahnya, tapi mulai belajar bahwa emosi dan intuisi juga punya tempat dalam pekerjaan mereka. Li Shu di sisi lain mulai menunjukkan potensinya sebagai asisten forensik yang tangguh, meskipun dia masih sering merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Di fase ini, kasus yang mereka tangani semakin kompleks ya dan saling terkait. Ada pola yang mulai terbentuk di balik kasus-kasus yang terlihat tidak berhubungan, dan tim Qinming ini menyadari bahwa ada dalang besar di balik semuanya. Salah satu kasus yang menonjol adalah tentang serangkaian pembunuhan yang melibatkan korban dengan profesi tertentu. Setiap korban tampaknya dipilih dengan alasan tertentu, tapi bukti yang ditemukan di TKP sangat minim, membuat Qinming ini dan timnya bekerja lebih ekstra keras untuk mengungkap kebenaran. Pada saat yang sama, ancaman personal mulai muncul. Salah satu tersangka kasus ini ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Qinming. Wow, menarik ya. Yang memaksanya untuk menghadapi trauma lamanya. Di sini kita melihat sisi manusiawi Qinming yang jarang terlihat. Dia mulai goyah karena konflik emosional. Tapi timnya terutama Chen Xiu dan Li Shu membantu menopang dia di saat-saat sulit. Selain itu, ada ancaman langsung terhadap keselamatan salah satu investigasi yang membawa mereka ke tempat yang berbahaya dan mereka hampir kehilangan nyawa. Momen ini memperlihatkan betapa solidnya tim ini meskipun mereka masih belajar bekerja sama. Di fase berikutnya mulailah muncul nih konfrontasi akhir dan pertumbuhan karakternya. Di
fase terakhir musim ini udah musim berapa ya? Musim kedua ya. Musim kedua ini semakin intens, semua petunjuk yang mereka kumpulkan akhirnya mengarah pada pelaku utama yang ternyata adalah seseorang dengan kekuasaan besar. Pelaku ini tidak hanya cerdas, tapi juga kejam, dan dia mencoba segala cara untuk menutup mulut Qingming. Qingming dan timnya menghadapi tekanan dari berbagai sisi, termasuk ancaman terhadap keluarga mereka. Konfrontasi terakhir terjadi dalam kasus besar yang mengungkap dalang di balik semua pembunuhan. Qingming menggunakan keahliannya untuk menemukan bukti yang sangat kecil tapi krusial, yang akhirnya menjatuhkan pelaku di pengadilan. Momen ini menjadi puncak dari perjalanan tim sepanjang musim ya. Mereka berhasil menyelesaikan kasus besar, dan ini bukan hanya dengan kecerdasan tapi juga dengan keberanian dan tentunya kerjasama. Di akhir musim, kita bisa melihat perkembangan karakter yang signifikan. Qingming mulai menerima bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, dan dia menunjukkan apresiasi kepada Chen Xiu dan Li Shui dengan caranya yang khas. Chen Xiu juga belajar bahwa bukti teknis ini memang penting, tapi sisi emosionalnya juga punya tempat tersendiri. Dan Li Shui, dia akhirnya merasa percaya diri dengan kemampuannya sebagai bagian penting dari tim tersebut. Dan di fase ini juga memberikan penutupan yang memuaskan sekaligus membuka peluang untuk musim berikutnya. Meski kasus selesai, kita tahu bahwa perjalanan tim ini masih panjang dan hubungan mereka akan terus berkembang. Musim kedua ini memang beda suasananya, tapi tetap seru dan penuh misteri. Ya, silakan. Kalau misalkan mau nonton, langsung aja dicari. Biasanya ada di Ichi ya, coba. Oh ya, kemarin ada yang ngasih tahu bukan Iki. Mas Ruli, bukan Iki, tapi Ichi dibacanya. Oke, Ichi ya bener ya. Atau masih salah? Coba di komentar lagi. Nah, kita ke musim berikutnya ya. Di musim berikutnya ini, musim ketiga, di mana Medical Examiner Dr. Qin ini terasa seperti awal yang segar. Ya, di episode 3 ini segar, jadi kayak seolah-olah dari awal lagi gitu. Qingming kembali dengan tim yang baru lagi, jadi suasananya berbeda lagi dari musim sebelumnya. Kali ini ia bekerja dengan 2 rekan baru, detektif intern bernama Lin Tao. Ya, namanya sama dengan karakter di musim pertama ya, tapi ini orang yang berbeda. Dan seorang asisten forensik cerdas bernama Chen Xi. Dinamika di antara mereka unik karena masing-masing membawa kepribadian yang kontras. Lin Tao adalah seorang pria muda yang penuh semangat tapi kurang pengalaman. Sementara Chen Xi sangat detail dan teliti, hampir seperti refleksi dari Qingming sendiri. Kasus pertama yang mereka tangani dalam musim ketiga ini langsung mencuri perhatian ya, yaitu seorang wanita yang tewas ditemukan di sebuah taman kota dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Awalnya semua bukti mengarah pada pembunuhan acak. Tapi ya Qingming ya biasa menemukan detail kecil yang menunjukkan bahwa korban memiliki hubungan dengan kejahatan yang lebih besar. Kasus ini memperkenalkan pola kejahatan yang akan menjadi benang merah di sepanjang musim. Di babak ini juga kita semua yang nonton ini diperkenalkan pada dinamika tim yang baru dari Qingming yang masih dingin dan tegas ya. Tapi si Qingming ini mulai menunjukkan sisi mentor kepada Lin Tao dan Chen Xi. Meskipun dengan caranya yang keras, Lin Tao sering membuat kesalahan seorang newbie ya, yang membuat Qingming tuh frustasi. Tapi Chen Xi sering bertindak sebagai penyeimbang, membantu Lin Tao memahami standar tinggi yang ditetapkan oleh Qingming. Dan di fase awal-awal ini lebih dari sekedar pengenalan kasus sebenarnya ya. Ini tentang membangun fondasi tim dan menunjukkan bagaimana mereka menghadapi tantangan awal bersama. Kasus pertama juga memberi petunjuk bahwa ada misteri besar yang akan mereka ungkap di musim ketiga ini. Di fase-fase selanjutnya setelah kasus awal,
tim mulai menyadari bahwa pola tertentu di balik kejahatan yang mereka tangani ini ya. Beberapa kasus berikutnya melibatkan korban dari latar belakang yang berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Setiap korban memiliki rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasi mereka. Hal ini membuat Chin Ming mulai mencurigai bahwa pelaku kejahatan adalah seseorang yang memiliki motivasi untuk menghukum orang-orang yang dianggap bersalah secara moral. Salah satu kasus yang mencolok adalah tentang seorang pengusaha sukses yang ditemukan tewas di kantornya. Jadi awalnya ini tampak seperti pembunuhan biasa, tapi Chin Ming menemukan detail kecil lagi-lagi ya, yang menunjukkan bahwa pelaku menggunakan teknik yang sangat rumit untuk menyamarkan jejaknya. Dan investigasi membawa mereka ke dunia bisnis yang penuh intrik, di mana setiap orang punya alasan untuk saling menjatuhkan. Ya, itu dunia bisnis. Di sisi lain, konflik internal mulai muncul dalam timnya Chin Ming ya. Meskipun lebih sabar dari musim-musim sebelumnya, tapi Chin Ming masih sering bertindak keras terhadap Lin Tao karena ya dia terlihat sangat newbie yang mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup baik di dalam tim. Chen Xi selalu mencoba menjadi jembatan ya, membantu Lin Tao meningkatkan kemampuannya sambil menjaga Chin Ming tetap fokus pada tujuan utamanya. Babak ini tidak hanya tentang eskalasi kasus, tapi juga menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar. Tim ini harus menghadapi tantangan pribadi mereka sendiri sambil tetap bersatu untuk mengungkap kebenaran di balik pola kejahatan yang semakin jelas. Di fase berikutnya, tim menemukan petunjuk penting yang menghubungkan semua kasus sebelumnya. Mereka menyadari bahwa pelaku utama adalah seseorang dengan kemampuan forensik yang hampir setara dengan Chin Ming. Waduh, udah kayak Holmes ketemu Moriarty ya. Pelaku ini tidak hanya cerdas tapi juga sangat terorganisir, menggunakan teknik forensik untuk menutupi jejaknya dan meninggalkan pesan samar di setiap TKP. Kasus besar yang muncul di balik fase-fase terakhir ini ya, itu melibatkan pembunuhan seorang mahasiswa yang tampaknya tidak punya hubungan dengan korban. Tapi saat Chin Ming dan tim menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa mahasiswa tersebut terlibat dalam skandal akademik yang bisa merusak reputasi universitas tempatnya belajar. Ini memperkuat teori bahwa pelaku utama adalah seorang yang ingin mengadili korbannya berdasarkan prinsip moral pribadi. Ketegangan meningkat ketika Chin Ming mulai merasa bahwa pelaku ini secara tidak langsung menantangnya. Ada pesan-pesan tersirat yang ditinggalkan di TKP, seolah-olah pelaku ingin menunjukkan bahwa ia sebanding dengan Chin Ming dalam hal kecerdasan dan kemampuan forensik. Chin Ming merasa ini bukan hanya soal kasus, tapi juga tentang melindungi integritas ilmu forensik yang ia junjung tinggi. Pada saat yang sama, hubungan dalam tim membaik. Lin Tao menunjukkan kemajuan besar dalam pekerjaannya. Dan Chin Ming mulai mengakui usahanya, meskipun dengan cara yang halus. Chen Xi juga semakin menunjukkan perannya sebagai penghubung antara Chin Ming dan Lin Tao, memastikan tim tetap solid meskipun tekanannya semakin besar. Dan kita memasuki ke fase-fase akhir dari musim ketiga ini ya. Babak terakhir di musim ini benar-benar mendebarkan. Chin Ming dan timnya akhirnya mengidentifikasi pelaku utama yang ternyata adalah seseorang dengan latar belakang ilmu forensik yang pernah bekerja di bidang yang sama. Pelaku ini memiliki motif pribadi yang kompleks, merasa bahwa dunia telah mengecewakannya dan memutuskan untuk memperbaiki kesalahan orang lain melalui kejahatan. Konfrontasi terakhir terjadi ketika Chin Ming dan tim menjebak pelaku dalam rencana yang cerdas. Tapi pelaku ini tidak mudah menyerah. Ada momen tegang ketika para pelaku ini mencoba membalikan situasi dan hampir berhasil lolos. Chin Ming harus menggunakan semua keahliannya untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya tertangkap,
tapi juga tidak dapat menyangkal kejahatannya di pengadilan. Di akhir-akhir musim ini sangat emosional ya. Chin Ming yang biasanya begitu rasional menunjukkan sisi emosionalnya ketika ia merenungkan bahwa pelaku utama sebenarnya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Seseorang yang terobsesi dengan keadilan tapi mengambil jalan yang salah. Dan hubungan dalam tim juga mencapai titik puncak dengan Lin Tao dan Chen Xi menunjukkan bahwa mereka telah tumbuh menjadi mitra yang sejajar dengan Chin Ming. Musim ini berakhir dengan catatan yang memuaskan, tetapi tetap membuka ruang untuk cerita lebih lanjut. Chin Ming mulai menyadari bahwa meskipun kebenaran adalah hal yang ia kejar, ada harga yang harus dibayar, baik secara pribadi maupun secara emosional. Nah, itu dia ketiga musim yang begitu seru ya untuk diikuti ya. Jadi warga Sukawati semua juga bisa langsung ikut nonton ya, dicari aja sumber tontonannya ya. Di Netflix ada enggak, di Ichi coba dicari ada enggak, belum ngecek juga ya, karena saya pribadi dapat linknya spesial langsung dari klien kita. Nah, jadi buat teman-teman warga Sukawati semua langsung aja ditonton ya. Atau ada yang udah nonton silahkan di komen apa rasanya, bagaimana ikut menjadi seorang detektif di dalam cerita-ceritanya ya. Bahkan menjadi ahli forensik, dan ada beberapa istilah juga yang keren-keren ya di dalam dunia forensik ini yang memaksa kita akhirnya untuk tahu, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Banyak ilmu yang juga kita dapetin dari sini. Jadi ini worth it banget, dan silahkan ditonton baik bersama teman-teman atau nonton sendiri, mau maraton silahkan ya. Dan itu aja, terima kasih juga yang udah komentar positif untuk China Modern Mystery Story Series ini. Terima kasih masukannya. Dan ada juga yang komen tuh, di Shiwaraisi berubah jadi channel review film. Bukan ya, karena cerita horornya masih tetap ada, dan ini hanya bagian dari kerjasama kita dengan sebuah entitas di Tiongkok sana yang mengajak kami dari Duyu Shiwaraisi untuk mengulas beberapa film atau TV series yang ada di Tiongkok sana. Dan beberapa yang sudah kita bahas ya dari episode 1, The Lost in the Stars, kemudian pokoknya banyak lah sampai akhirnya di episode kali ini, di episode ke-7 ini. Semua filmnya yang dipilih itu layak untuk ditonton ya, sangat-sangat layak, worth it banget untuk teman-teman semua. Kalau memang punya waktu luang dan bersedia untuk nonton, silahkan ya. Kalau begitu saya pamit undur, Raden Ruli pamit, dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Duyu Shiwaraisi. Terima kasih yang sudah subscribe juga ya. Jadi yang nontonnya banyak tapi subscribernya masih kurang banyak nih. Dan juga dibagikan ke teman-teman yang suka dengan film-film dari Tiongkok ini ya. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa dapat info terbaru dari video-video yang kita publish. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.